Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel ini, mungkin dari awal sampai detik ini ya. Dan saya tanyakan dulu bagaimana kabar dari teman-teman semuanya hari ini, apakah dalam keadaan sehat walaupun kita masih disibukkan dengan teroran, intimidasi, ditakut-takuti dan berbagai macam versi lainnya yang terjadi ketika telat dan gagal bayar pinjol ya. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu tidak mengurangi atau tidak menghilangkan semangat dan niat bagus Anda untuk tetap berusaha dan bekerja gitu ya. Jangan sampai kita hanya terlena dengan sebatas ancaman, karena problem hidup bukan semata hanya dihadapkan dengan masalah pinjol, tapi masih banyak masalah lainnya yang pantas dan yang baik untuk kita selesaikan. Kalau untuk masalah pinjol mah masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya, jadi nggak perlu kita hiraukan. Hari ini yang mau saya bahas adalah tentang, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu ya, bahwa hari kemarin OJK menerbitkan satu aturan tentang batasan dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector ya. Ini diterbitkan kemarin. Di sini OJK menjelaskan bahwa debt collector dilarang menggunakan kekerasan dalam penagihan hutang konsumen. Tapi di sini memang tidak dijelaskan debt collector apa, jadi di sini memang akan kita pukul rata ya, mau dimanapun nanti debt collectornya ya. Dan teman-teman boleh simain ini sampai habis, bahwa yang mau kita bahas ini tentang aturan OJK yang sebenarnya terlepas dari aturan yang seperti ini. Secara tidak langsung OJK melarang Anda untuk tidak bayar di 102 pinjol legal atau di pinjol legal manapun gitu loh, yang berdasarkan dari aturan ini nanti ya. Bingung nggak itu? Biar saya terangkan, Anda duduk manis di situ dan Anda simain sambil pelan-pelan juga Anda mencatat pinjol legal mana saja yang tidak pantas untuk Anda bayar sesuai dengan aturan OJK. Ini secara tidak langsung OJK melarang ini ya, tapi kita harus matangkan kenapa OJK bisa melarang dengan menerbitkan aturan ini. Dan saya sampaikan juga buat teman-teman yang mau berlangganan di channel ini, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, nanti akan mendapatkan akses langsung bergabung di dalam grup WhatsApp, dan nanti juga ada live Zoom langsung bersama saya untuk bertanya jawab, konsultasi dan diskusi. Dan yang belum mensupport kita beri kesempatan. Aturan yang diterbitkan OJK dulu di hari kemarin ya. Anda boleh lihat di samping saya atau juga boleh masuk langsung ke Instagram OJK, karena sumber ini saya ambil dari postingan OJK dan saya mencerna ke fakta dan lapangan yang terjadi ya. Kalau OJK kan membentuk ini sesuai data yang ada sama mereka, tapi saya menyampaikan ini kepada Anda sesuai fakta yang terjadi di lapangan dan sama diri Anda semuanya ya. Di sini aturan yang diterbitkan OJK sekalian melarang masyarakat membayar 102 pinjol ya. Kita bacain. Debt collector dilarang gunakan kekerasan dalam penagihan hutang konsumen ya. Itu postingan dari OJK di hari kemarin. Dalam pasal 7 POJK nomor 6 garis miring POJK titik 07 garis miring 2022 tentang perlindungan konsumen masyarakat dan di sektor jasa keuangan, diatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan PUJK wajib mencegah direksi, dewan komisaris, pegawai dan pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingan PUJK dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dan garis miring menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
kepadanya karena jabatan atau kedudukan yang berakibat merugikan konsumen. Ya, itu untuk isi dari nomor 1 sesuai dengan pasal 7 POJK. Contoh antara lain mencantumkan pembatasan kewenangan atau larangan untuk memberikan atau memperdagangkan data dan atau informasi pribadi konsumen tanpa persetujuan dari konsumen kepada pihak lain dalam prosedur tertulis perlindungan konsumen, penggunaan kekerasan dalam penagihan hutang. 3 larangan tindakan debt collector. Ya, ini disimak baik-baik, terutama Anda yang ketakutan didatangi DC ke rumah. 3 larangan tindakan debt collector. Dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial antara lain. 1. Menggunakan cara ancaman. Ya, ini kira-kira cara ancaman ini dari apa nih kira-kira yang paling sering, dari pinjol kah, leasing kah, atau bank gitu ya. Kalau Anda isi aja di kolom komentar dari pinjol, misalnya pinjol mana yang sering menggunakan ancaman, Anda sebutkan itu. Terus ancamannya itu seperti apa. Yang kedua, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Ini juga lahir dari debt collector mana, leasing, bank, atau pinjol. Ya, kalau jawaban Anda pinjol, isi nama pinjolnya seperti apa, tindakan mempermalukannya. Kalau leasing apa, kalau bank apa, isi di kolom komentar. Nomor 3, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Ya, Anda silahkan. Habis itu lagi di sini cek debt collector wajib membawa dokumen ini saat menagih. Mengacu kepada POJK nomor 35 POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk di dalamnya melakukan eksekusi anggunan dalam hal debitur wan prestasi. Ya. Dalam proses penagihan pihak ketiga di bidang penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Anda catat, saya juga munculkan. Jadi Anda yang selalu bertanya, ketika DC datang ke rumah apa yang harus kita tanyakan Bang? Ini ada 5 hal wajib yang harus ditunjukkan debt collector sama Anda. Kalau mereka tidak menunjukkannya, usir dari rumah Anda. Sesuai dengan aturan OJK 2018 nomor 35. Ya. Yang pertama itu debt collector harus menunjukkan kartu identitas. Ya, kartu identitas ini banyak, bisa kartu identitas yang dikeluarkan oleh Dispenda langsung, kartu kependudukan yang ada di negara ini, dengan kartu identitas yang ada dari perusahaan mereka seperti IDKAR, ya. Yang kedua, sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang didaftar di OJK. Itu setahu saya cuma ada 2. Yang pertama AFPI, yang kedua APPI. Kalau leasing pasti sertifikatnya dari APPI, kalau pinjol dari AFPI. Itu nomor 2 yang harus Anda tanya, sertifikat penagihan di bidang penagihan. Yang ketiga, surat tugas dari perusahaan pembiayaan. Jadi dia yang diperintahkan ke lapangan harus ada surat tugas dari perusahaan mereka yang resmi. Bukan kopian-kopian gitu loh. Ya, yang memang dia yang ditunjuk untuk menjemput tagihan itu dari perusahaan mereka. Ya. Yang ketiga, kalau ini biasanya terjadi untuk wan prestasi ya, yang akan ditarik anggunannya atau apalah gitu ya. Bukti dokumen debitur wan prestasi. Ya, itu pasti dikeluarkan nanti oleh perusahaannya juga. Yang ketiga, salinan sertifikat jaminan fidusia. Ini berlaku untuk leasing ya. Jadi poin 3,
dan poin 4 dan poin 5, mohon maaf, poin 4 dan poin 5 itu kebanyakan berlaku untuk leasing. Tapi poin 1 sampai 3 itu diperuntukkan untuk debt collector pinjol. Ya. Dan di sini seluruh dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat aspek legalitas hukum dan proses penagihan pinjaman sehingga mencegah terjadinya dispute. Ya. Oke, di sini jika hal tersebut dilakukan, bagi debt collector dapat dikenakan sanksi hukum pidana, sementara untuk pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan debt collector tersebut dapat dikenakan sanksi oleh OJK berupa sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin. Di sini lantang banget ya, tegas banget OJK menyampaikan ya, sampai pencabutan izin. Oke. Sekarang kita balik. Kenapa saya bilangin bahwa setelah keluar peraturan ini secara tidak langsung OJK melarang masyarakat untuk membayar kepada pinjaman online terutama yang terdaftar dan terverifikasi. Kenapa seperti itu? Pertama, sesuai dengan 3 larangan yang dimunculkan oleh OJK tadi, itu menggunakan cara ancaman. Selama ini debt collector yang menggunakan pola ancaman paling sering terjadi itu dari debt collector pinjol. Ya, menggunakan ancaman kekerasan, ancaman yang secara fisiknya, secara verbalnya dan macam-macam. Ancaman itu paling sering dilakukan oleh debt collector pinjol. Ya, banyak versi ancamannya. Ya, kalau memang OJK ingin mencabut izin pinjolnya, kemana tempat penampungan, pengaduan sesuai dengan aturan atau penerbitan 3 larangan tindakan debt collector. Silahkan OJK bentuk, jangan hanya melapor ke 157. Kenapa? Karena itu akan menumpukan laporan yang akan menjadi sampah. Ya, tidak digubris. Yang kedua, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Selama ini yang menagih keluar dari kontak darurat kepada semua kontak, kepada rekan-rekan, kepada teman-teman kita, siapa yang paling sering melakukan? Debt collector pinjol. Ya, makanya saya bilangin, dengan adanya larangan yang seperti ini, secara tidak langsung OJK membatasi Anda untuk tidak membayar di pinjol legal. Cuman OJK tidak menyebutkan gitu loh. Ya. Dan apakah sebatas ini larangan yang dimunculkan OJK dalam postingan Instagram mereka terlepas hanya sebatas postingan atau benar-benar ingin ditindaklanjuti? Kalau misalnya ingin ditindaklanjuti, kemana kita akan melapor yang benar-benar akan ditanggapi, karena korban pinjol bukan 1 atau 2 orang tapi jutaan sampai puluhan juta. Ya, kalau benar-benar OJK sesuai dengan yang mereka bilangin, jika hal tersebut dilakukan bagi debt collector dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Sementara untuk pelaku jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan debt collector tersebut dapat dikenakan sanksi oleh POJK berupa sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Saya bersama rekan saya dan juga rekan dari penasehat hukum saya itu pernah menjebloskan 1 debt collector pinjol legal, kita tahan ke Polda Metro Jaya di kepolisian. Tapi yang terjadi apa? Saling lempar batu. Ya, dan seakan-akan pihak pinjol tidak pernah menjalin kerja sama dengan pihak debt collector ini. Dan debt collector yang melakukan ancaman itu adalah inisiatif mereka sendiri. Itu katanya gitu loh, tapi nggak ada masalah.
karena aturan ini baru terbit. Yang saya pengenkan itu ke depannya. Ya, yang saya pengenkan ke depannya. Kalau memang OJK betul-betul bijaksana dengan hal ini, betul-betul ingin meluruskan permasalahan tentang pinjaman online ini, saya minta OJK menyediakan satu ruang pengaduan khusus, ya, supaya OJK melihat dengan mata kepalanya sendiri bukti-bukti yang akan dikirim oleh para korban dari pinjaman online ini nanti. Tapi kalau ini hanya sebatas membanjiri postingan supaya OJK tetap update setiap hari, saya nggak tahu, ya. Karena 3 larangan yang disebutkan OJK ini terjadi sama pinjol legal saat ini. Kita nggak perlu sebutkan nama pinjol legalnya. OJK boleh sediakan ruang pengaduan khusus untuk orang yang terjebak pinjol. Itu saja kok. Ya, kalau memang benar-benar. Yang ketiga, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. 3 larangan ini sudah real terjadi dari pinjaman online. Kalau ilegal kita sudah paham. Ilegal sesuai dengan arahan di bulan Oktober dulu atau di bulan November dulu, bahwa tidak perlu kita bayarkan dan masyarakat juga sudah paham dan tidak perlu digubris lagi. Masalahnya hari ini adalah pinjol legal, ya. Dan habis itu tak jarang juga seperti yang OJK sampaikan bahwa debt collector yang datang ke rumah, yang diperintahkan ke rumah, wajib membawa 5 hal yang harus. Ya, pertama IDKAR, yang kedua sertifikat profesi penagih, yang ketiga surat tugas dari perusahaan. Yang ada kebanyakan yang ditemukan orang cuma 2. Pertama IDKAR, yang kedua surat tugas dari perusahaan. Yang poin ini nggak ada, sertifikat profesi di bidang penagihan itu nggak pernah ada. Bagaimana tanggapan OJK? Ya, jadi kalau ini hanya sebatas membanjiri postingan supaya OJK kelihatan update setiap hari, ya saya nggak tahu. Ya, tapi kalau OJK benar-benar ingin meluruskan aturan ini, ayo bikinkan satu ruang pengaduan, kita buktikan sama-sama. Kalau enggak, OJK boleh masuk ke channel saya ini, lihat di kolom komentar ini seperti apa tanggapan orang-orang. Ya, dan kita sesuai dengan peraturan yang OJK terbitkan hari ini, kedepannya semua teman-teman yang terjebak di pinjol legal, yang sering didatangi debt collector, tanyakan 5 hal wajib yang diminta dan diarahkan oleh OJK harus dibawa oleh debt collector. Pertama IDKAR, kedua sertifikat profesi di bidang penagihan. Terserah mau DC-nya mampu menunjukkan atau tidak. Kalau mampu, oke, kita akan lanjut untuk membahas hutang piutang kita. Kalau tidak mampu, usir dari rumah Anda sesuai dengan peraturan OJK. Ya, habis itu surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debetur wan prestasi, yang ketiga salinan sertifikat jaminan fidusia. Ya, itu harus Anda minta. Ya, makanya saya bilangin, dengan adanya aturan yang dimunculkan OJK ini, debt collector dilarang gunakan kekerasan dalam penagihan hutang konsumen. Secara tidak langsung, OJK telah membatasi kita untuk tidak melakukan pembayaran kepada pinjol yang melakukan hal-hal seperti yang disebutkan di dalam peraturan tadi. Ya, karena saya yakin hampir semua aturan yang disampaikan OJK di dalam postingan Instagramnya itu dilakukan oleh pinjol legal. Dan sesuai juga dengan sanksi yang disebutkan OJK bahwa akan mencabut izin dari pinjolnya. Ketika izinnya sudah dicabut, otomatis pinjol itu akan menjadi ilegal. Dan ketika ilegal tidak perlu dibayar lagi. Makanya saya bilangin, peraturan yang dibikin OJK ini secara tidak langsung membatasi kita untuk tidak membayar lagi di pinjol legal. Dan teman-teman semuanya boleh memberikan pendapat bagaimana menurut Anda dengan postingan OJK yang ada di Instagram tentang larangan debt collector. Kalau saya lihat di ruangan komentar, itu hanya dikomentari paling banyak oleh debt collectornya sendiri. Ya, debt collector yang tidak terima dengan hal itu gitu loh. Ya, tapi kita juga nggak tahu nih bahwa aturan OJK ini terlalu banyak gitu loh. Cuman nggak ada yang pasti dan nggak ada yang benar-benar ditindak tegas oleh OJK. Jadi ini terlepas dari aturan, ya 1 minggu 2 minggu udah hilang, selesai. Ya, silakan teman-teman bagaimana menurut Anda dan pendapat Anda, isi di kolom komentar. Nanti sama-sama kita memberikan pendapat juga. Mudah-mudahan ada orang OJK yang sempat mampir atau melintas di channel ini sebatas untuk melihat keluh kesah dari Anda, terutama yang terjebak di
pinjol. Ya, yang lain yang mau berlangganan di channel ini silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.